apapun ceritanya memang namanya politik ya. Namanya politik ini kan satu rangkaian panjang mungkin setelah Pilpres ya, setelah Pilpres sampai sekarang kemudian kasus Hasto terus dibawa-bawa, puncaknya ini kan pada saat kasus Hasto tiga katakan statement terakhir, tiga narasi-narasi terakhir PDIP yang membuat suasana ini menjadi panas. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya, dengan adanya kami sangat respect lah ya, respect sekali Mbak Puan Maharani, statementnya yang terakhir, dua yang terakhir ya. Beliau menurut saya mengademkan situasi ini, dan kita sangat setuju ya. Ngapain sih kita terus sampai kapan ini perselisihan, keributan yang menurut kami tidak produktif. Apalagi seperti saya bilang tadi, kalau perselisihan ini ketika ada momentum, misalnya pemilu, pilpres, ya bisa diterima nalar, ya bisa logikanya ada. Tapi ini ketika tidak ada momentum, oke lah bagi mereka, bagi PDIP mungkin momentumnya kasus Hasto. Menurut kami itu berlebihan ya, bukan suatu hal yang pas, yang tepat untuk menyerang Jokowi untuk kasus Hasto ini. Menurut kami dari sisi Pak Jokowi dari luar sangat berlebihan lah. Ya artinya sekarang juga dari pihak relawan juga menyambut baik artinya ya hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Puan yang kemarin juga udah dibilang sudahi saja begitu. Iya, kita kan seperti saya sampaikan, kita respect, menyambut baik. Ayo ke depan kita lebih komunikasi, ya jalin lagi komunikasi terus. Yang namanya politik seperti saya bilang tadi, apa yang tidak mungkin ke depan ini. Iya. Tapi relawan mendorongnya ini bukan hanya Bu Puan ya, tapi PDIP juga ya Bang ya. Mengklarifikasi nih Bang, PDIP ya, bukan hanya Bu Puan ya, damainya. Ya. Pak Jokowi statementnya jelas, nggak perlu kita terjemahkan lagi. Dengan Mbak Puan selalu baik, dengan Bu Mega dia percaya ke depan akan menjadi baik. Artinya ada proses di situ, ada proses setelah mungkin pemilu 2024 kemarin, Pak Jokowi percaya itu akan bisa menjadi baik ke depannya. Langsung saja kita ke Bang Guntur. Iya, saya kira apa yang disampaikan Mbak Puan itu kan pernyataan yang normatif ya, mengajak untuk kita menyudahi apapun konflik dan dalam suasana bulan Ramadan ya kan. Nah, cuma kan ketika itu ditanya ke responnya Pak Jokowi, yang kita simak kan siapa yang memulai. Jadi menurut saya ini sebuah respon yang tidak bijak. Jadi kalau Anda menganggap bahwa responnya Mbak Puan itu bijak, ya pernyataan Mbak Puan bijak, tapi responnya Pak Jokowi itu menurut saya masih tidak bijak gitu kan. Tapi apapun ya soal relasi antara PDI Perjuangan dengan siapapun ya, kita kan kalau melihat dalam konteks ini kan sikap resmi partai, sikap dari Ibu Ketua Umum. Ya banyak analisa bahwa di situ terjadi ada perbedaan misalnya antara Mbak Puan dengan PDI Perjuangan atau dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami ingin tegaskan bahwa ada peran sendiri yang ditugaskan kepada Mbak Puan. Beliau juga sebagai Ketua DPR. Kemudian acara pertemuan dengan Pak Jokowi ini juga di tempat orang ya, di tempat Nasdem ya, Pak Surya Paloh. Jadi ya dalam konteks Mbak Puan itu diundang dalam sebuah acara buka puasa bersama, ya tentu saja kan beliau juga kan tidak bisa mengatur beliau akan bertemu dengan siapapun ya. Ya dengan ketemu dengan siapapun ya memang secara personal harus ya baik. Namun dalam konteks yang lain ketika bicara soal kepartaian, sikap resmi partai, ini kan Pak Jokowi kan termasuk dari 27 kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat. Dan untuk pemecatan Jokowi dan 26 kader yang lain, ya di PDI Perjuangan itu tidak ada perbedaan. Karena itu adalah sikap resmi partai, sikap resmi Ketua Umum. Nah kemudian terkait pernyataan misalnya yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ya, ini kan yang kami lihat respon Pak Jokowi dan relawan Jokowi ini yang kami lihat berlebihan. Bahwa sebenarnya di situ tidak ada yang namanya tuduhan soal apakah Jokowi mengirim utusan atau ada utusan Jokowi. Ya, tapi ada utusan yang memang salah satu permintaannya itu adalah PDI Perjuangan tidak memecat Jokowi bersama 26 anggota yang lain. Dan itu juga sudah masuk dalam fakta pengadilan, eksepsi yang kemarin disampaikan oleh Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan hingga saat ini, dan juga eksepsi yang juga disampaikan oleh penasehat hukum ketika menjelaskan konteks politik ya dari kasus ini, bahwa kasus petersangkaan kepada Mas Hasto Kristianto itu memang terkait dengan pemecatan Jokowi. Karena ini kasus sudah 5 tahun, Mas Hasto bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara, sudah ada putusan hukum yang tetap, tapi kemudian
tiba-tiba kasus yang sudah lama mati ini dihidupkan kembali, dan kami lihat motifnya bukan lagi motif penegakan hukum, karena ini adalah tidak ada kaitan dengan kerugian negara. Kalau KPK memang mau tegas menegakkan hukum memberantas korupsi, kan sudah jelas itu dalam Undang-Undang hasil revisi 2019 bahwa KPK tidak menindak angka yang di bawah 1 miliar. Kalau kita bicara soal dakwaan jaksa, ini kan dugaan yang diberikan kepada Wahyu Setiawan 600 juta, dan Wahyu Setiawan pada tahun 2020 sudah mengembalikan uang itu, dan segala putusan sudah menegaskan 2 putusan itu, semua uang yang diberikan kepada Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku, tidak ada dari nama Hasto Kristianto. Tiba-tiba sekarang secara manipulatif KPK menyebut ada uang dari Hasto Kristianto. Jadi kami lihat ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Nah, di situ. Terserah ya teman-teman PDIP, seperti yang Pak Jokowi sampaikan, kita juga sampaikan, Pak Jokowi ini hanya merespon, hanya merespon. Mau PDIP memainkan peran apapun, tetapi tetap kita respect dengan Mbak Puan. Setidaknya itu tampil di publik ya, dan itu mengademkan ya. Tetapi mau PDIP ya, teman-teman PDIP atau juru bicaranya memainkan peran ganda atau apa, istilahkan, publik nanti akan menilai. Publik akan menilai sejauh apa itu bisa berlangsung. Ya, kita sekali lagi kita respect ya, dan kita berharap ke depan narasi-narasi yang menyudutkan menyerang Pak Jokowi ini, khususnya dalam konteks kasus Hasto ini, kita berharap bisa dihentikan ya, karena ini sangat tidak produktif, dan saya pribadi tidak percaya ini bisa menolong kasus Hasto, karena kasus Hasto itu murni pidana ya. Tapi saya tidak membahas kasusnya di sini, tetapi ini adalah berusaha, memang itu biasa aja lah ya di dalam pembelaan, membawa kasus menjadi politisasi hukum, yang satu kriminalisasi hukum, itu biasa aja dalam strategi pembelaan. Kalau kita ngelihat Jokowi ini kan memang kalau memukul itu nyilih nabok nyilih tangan. Kalau mukul itu selalu meminjam tangan orang lain. Misalnya soal permintaan terkait dengan 3 periode. Itu kan orang-orang sekitarnya aja yang disuruh menyampaikan kepada publik ya. Dan itu sudah kita dengar lah secara umum. Nah, dalam kasusnya Mas Hasto ini ya, kami melihat ada dugaan juga di situ, ada permainan juga. Ya, paling nggak pengaruh dari Pak Jokowi terkait dengan misalnya kalau kita bicara pengangkatan komisioner KPK yang masih terhubung dengan Pak Jokowi, komisioner KPK yang baru ini. Karena kami lihat tanggal 20 baru dilantik, tiba-tiba 20 sore sudah gelar perkara kasusnya Mas Hasto. Ini kan menurut kami keanehan yang luar biasa ya dalam konteks kasusnya Mas Hasto. Itu kan pendapat, sah-sah saja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi ini, ya saya merespon beliau ini juga, kekuatan Pak Jokowi itu adalah dia itu di rakyat, dicintai rakyat. Ketika siapapun yang menolak itu, mendinai itu, menafikan itu akan rugi sendiri. Makanya ketika Pak Jokowi kembali statement, ayo harmonis, rukun, kompak, kemudian masih ada pihak-pihak yang terus memainkan peran, mencoba membangun narasi-narasi yang menyerang, ya nanti menurut saya sih akan rugi sendiri. Soal ucapan Pak Jokowi yang harmonis, menurut saya itu juga pernyataan yang normatif. Tapi kan kita lihat Pak Jokowi kan sering menyampaikan, tapi yang beliau lakukan kan berbeda. Kata orang-orang kan sen kanan belok kiri ya. Bicara soal harmonis, tapi kan di belakang juga terlihat seperti yang berbeda ya. Ucapan-ucapan dari Pak Jokowi. Dan kita ngelihatlah kasus dari banyak sebelumnya seperti misalnya waktu itu menolak pencapresan Gibran ya kan, ternyata di balik itu sangat aktif ya. Kalau kita membaca misalnya laporan majalah Tempo dan bocor alus ya. Jadi ya mohon maaf, PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah tidak percaya lagi dengan ucapan-ucapan manis dari Pak Jokowi ya. Dan itu juga sudah menjadi sikap resmi partai. Di situ ada pemecatan pada Jokowi ya dan 26 anggota yang lain. Tetapi kalau menurut kami secara personal ya apa yang ditunjukkan oleh Mbak Puan ya kami tidak ada persoalan. Orang diundang namanya buka puasa, kemudian juga kita harus misalnya dalam suasana Ramadan harus menghindarkan konflik ya. Tapi pada kasus yang lain misalnya pembelaan kepada Sekjen PDI Perjuangan ya yang saat ini dikriminalisasi dengan kasus hukum ya, kami juga harus mengatakan fakta dan juga memberikan
keyakinan yang kami Bang miliki Guntur. bahwa kasus ini terkait dengan Baik, Bang politik Guntur. dan khususnya pemecatan Jokowi, begitu. Justru Pak Jokowi itu dicintai oleh masyarakat karena perbuatannya, bukan karena omon-omonnya ya. 10 tahun memimpin Republik di Jakarta, di Solo, justru beliau itu disukai karena karena perbuatannya yang konkret kepada masyarakat sampai beliau terakhir lengser. Tapi dalam konteks konflik ini gimana Bang? Katanya hangat, tapi kok siapa yang mulai duluan? Ya, seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi itu kan hanya merespon apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP, ya, kemudian ya juga manusia ya mengatakan ada batasnya, siapa yang memulai, konteks siapa memulai ini juga kita nggak tahu. Ketika beliau disodorkan wartawan pertanyaannya bagaimana sehingga keluar sedikit bahasanya agak seperti itu, kita nggak tahu. Tapi silahkan lah. Yang penting itu ya beliau mengatakan pemimpin itu harus rukun, harmonis, kompak ya. Dan itu sampai sekarang kami melihat masih dipegang teguh oleh Pak Jokowi. Dan kami percaya ketika masih ada pihak-pihak yang terus menyerang-nyerang beliau, itu akan rugi sendiri, Karena harus dilihat, menurut saya melihatnya harus luas. Pak Jokowi ini masih dicintai masyarakat, dan selalu di dalam strateginya beliau ini ya saya baca selalu mengutamakan atau melihat kemauan atau kepentingan publik, dan ketika itu bertentangan atau tidak sejalan dengan para pihak-pihak, maka otomatis pihak-pihak itu akan bentur juga dengan masyarakat dan itu akan merugikan bagi mereka sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Makasih. Ya, saya setuju dengan Bang Freddy Damanik bahwa Pak Jokowi itu mementingkan kepentingan publik. Tapi itu Jokowi 2014, 2019 awal. Jokowi adalah Berarti udah ada berubah gitu ya. tapi kan di akhir-akhir kan kami melihat Pak Jokowi kan lebih mementingkan keluarga. Ya kan kami melihatnya seperti itu. Ini kan fakta yang juga nggak bisa dibantah, ya kan. Berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana anak sulungnya menjadi wapres, ya kan. Ini juga adalah sampai ada masalah di Mahkamah Konstitusi melalui adik ipar dia yang juga pamannya Gibran. Ini juga nggak inilah menurut kami politik basa-basi dan antara ucapan dan berbeda dengan tindakan menurut kami juga harusnya sudah diakhiri. Kalau masih menjabat ya kan, menurut kami ya bolehlah berpolitik seperti itu ya. Tapi ketika kita sama-sama sudah ngelihat selesai, di situ ada kehendak evaluasi dari masyarakat ya. Kita juga harus membuka ya. Jangan terus membela diri dengan membuat komentar yang menurut kami ya yang semakin ya memperburuk keadaan. Pak Jokowi kan saya bilang ini kan kayak minum obat 3 kali sehari ngomong ke media di rumahnya di Solo ya. Kami nggak tahu ya apa urgensinya, tapi kan kami lihat semua isu kan dikomentari oleh Pak Jokowi ya. Kalau kita benar-benar mau bicara soal katakanlah mengajak kepada harmonis ya. Kalau kami lihat kan kalau Mbak Puan kan menjaga benar statement pernyataan di media ya. Pak kapan harus ngomong, kapan tidak. Kalau Pak Jokowi ini kan hampir tiap waktu ya bicara ke media apapun isunya juga dikomentari. Kalau bagi kami di PDI Perjuangan ya kalau memang harus menyebut Pak Jokowi ya kami harus sebut, misalnya kasus Mas Hasto. Tapi kasus yang lain ya kami juga nggak mau sebut kalau memang nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kami bicara soal Pak Jokowi kami hanya mengaitkan Pak Jokowi, enggak kok. Ya kami kalau ada hubungan ya kami sampaikan begitu.